semua? Sehat. Masih tetap semangat? Masih. Ini pramuka PNM adalah satu kesatuan anak madrasah. Semua saling membangun satu sama lain. Tidak mengatakan ini pramuka, tidak mengatakan ini PNM. Paham? Paham tidak? Paham. Pada kesempatan hari ini kita akan menerima satu materi tentang keagamaan, kerohanian. Bagaimana menjadi seorang anak yang memiliki akhlak yang baik, terutama kepada orang tuanya dan juga orang lain. Dan bagaimana sebenarnya kalau kita sholat kemudian menjadi orang yang masbuk. Karena kebiasaan kalian kakak perhatikan, kalau masbuk tidak ikut menjadi masbuk, menunggu sampai selesai sholatnya baru ikut lagi, atau baru rakaat pertama dan kedua beri syarat langsung ikut. Hari ini insya Allah materi tata cara kita menjadi masbuk dan menjadi anak yang baik, kepada ayah dan ibu, dan insya Allah materi itu akan dianggarkan oleh Kakanda Bapak Program Salim. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih pada Kak Pembina Kak Nur Hayati HBSKG. Gini perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan paling utama adalah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Sabtu kita mengadakan suatu kegiatan yang disebut dengan bersama pertemuan satu minggu. Ada juga di adik-adik yang dari PMR ya, yang menjuitan dari PMR. Bukan? Ya. Itu PMR juga bagian dari pramuka. Ya. Itu yang pertama. Ada materi yang saya akan sampaikan, materi keagamaan, mulai dari tahara. Jadi dengan baik. Sebentar saya akan tunjuk apa yang saya jelaskan sebentar. Pertama masalah tahara, sudah itu masalah sholat, sudah masalah salat, dari salat wajib, salat sunnah, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, sampai masuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, sudah membaca Quran, azan. Ya, di laki-laki ini harus pintar azan. Ya. Yang keempat adalah pintar berpidato atau baca khutbah. Makanya itu ada TKK-nya ya. Jadi kalau Anda sudah pernah bagus sholatnya, bagus bacaan Qurannya, ada di situ TKK-nya di situ. Ada juga TK mimbar, berarti dia sudah pernah membawakan ceramah atau khutbah. Ada juga di situ apa lagi? TKK-nya itu azan. Jadi azan, ada gambar orang azan khusus laki-laki. Kalau dia sudah pernah azan maghrib, azan isya, subuh, kurangnya 4 kali, maka itu bisa dia memiliki TKK dan itu azan. Ya. Nah, sama juga yang mengaji, kalau ada Quran itu yang TKK-nya kitab suci Al-Quran. Kalau dia sudah pernah menamatkan apakah itu 1 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz, nah, jadi dia pernah menghatamkan Al-Quran dengan benar,
itu dan diuji oleh pembinanya, itu diberikan hak untuk memasang di TKK-nya. Jadi tidak sembarang dipasang, itu sama juga saya tidak sembarang dipasang begini. Itu ada ujiannya, ya. Ada penilaiannya, bukan kita yang nilai. Jadi ada ditempelkan seperti itu, ada yang seperti ini apa Mabibus di Gawatik, ada Mabibus, ini gambarannya. Ada pembina, ya merah. Nah, itu yang perlu Anda tahu semua. Ya kalau yang seperti ini ya, ini Pancawarsa 1, Pancawarsa 2, Pancawarsa 3. Nah, itu diiskakan oleh Pewarnas. Ya. Nah, itu anak sekalian perlu tahu, ini tidak sembarang pasang, banyak jadi jual di pasar, di Pewarnas, di Pardan. Tapi tidak bisa diambil kalau tidak melalui dengan prosedur. Sama di memasang TKK-nya nanti, yang banyak orang TKK-nya di bajunya itu telah melakukan satu ujian. Ya berarti dia telah melaksanakan. Jadi kalau sudah bisa dipasangkan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah anak sekalian, pertama mengambil air wudhu. Jangan tergopo-gopo. Ya berniat, sudah berniat, nawaitu dua dirafai ada asbari pada baru ini. Jangan berkata-kata kalau Anda mengambil air wudhu. Jangan berdiam lagi sebentar lagi kan, baik. Wih, jangan sebentar saya tanya. Jadi apa kalau saya sampai gagal sebentar ada ujian nih. Kalau tidak saya kasih berdiri. Saya tunjuk saja di belakang. Yang banyak geraknya, yang banyak yang tidak perhatian itu saya tunjuk. Itu yang pertama, sudah mengambil air wudhu, cuci tangan, sudah tangan, mulut sudah mulut, hidung, muka, sudah muka, ya, sampai ini, sudah sampai situ, apa lagi? Ya langsung basuhlah kepala, jadi basuh kepala bukan disiram, dibasuh. Sudah itu ya, sudah teringat, baru baca asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma jalni minat tawabin. Ini ibadi kosong. Ya sudah apa semua. Berarti Anda sudah bisa dapat itu. Ini taharah ya. Bentar biasa diceret. Jadi ambil air dulu. Cara beristinja kalau buang air kecil, buang air besar. Harus tahu itu. Ya. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Jadi kalau sana kiblat menghadap ke sana dan menghadap apa kanan? Kemana ke sana? Arah kemana? Iya. Arah. Kalau kamu mengkiblat apa? Ke kiblat arah barat. Kalau ke kanan? Utara. Kiri? Selatan. Itu berarti kamu cuma menghadap sini kalau buang air besar, buang air itu. Ya, jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat seperti ini. Jangan membelakangi buang air besar, buang air kecil, belakangi kiblat dan menghadap kiblat. Haram hukumnya. Jadi ya, paham ya? Paham ya? Ketika buang air besar, bersihkan bendanya. Tahinya. Tahara. Tahu tahara? Bersuci. Jadi kalau buang air sudah buang BO, buang tainya, bercuci tak? Atau tidak mencuci? Nah, kalau orang paham dan cuci dia, pakai tisu dia. Orang Cina apa? Kalau orang Islam pakai air. Sudah itu bersihkan bendanya. Tahu bendanya? Tainya. Sudah tainya? Apa yang lagi? Banyak liciknya. Kalau masih licik 4 tahun belum bersih. Sudah yang ketiga adalah baunya. Di sini mungkin masih ada setai ini belum dibersih. Cium kamu jadi apa? Banyak kuku, ada banyak kukunya di sini. Ya, kalau banyak kukunya tinggal ada kayu. Jangan pakai ini cirinya boleh banyak kukunya. Ya, setiap hari juga dipotong. Ya paham? Jangan cuma kasih banyak ini tinggal di situ. Kenapa berbau untuk tai ini? Karena tinggal di situ tai di situ di tempat ini. Sudah kalau sudah tidak berbau, baru diselesaikan di muka. Itu obat awet muda. Jadi kalau yang harus sudah baru umur 20 tahun sudah bukan ini. Kenapa tidak bagus caranya
beristinja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dan selalu selalu bertaubat, dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertaubat dan orang yang selalu bersih. Ya, suka mandi, suka pakai sikat gigi, harus bersihkan. Kalau ada ketongelu, keramas di situ, pakai sampo, jangan sampai berbau kepala banyak kutunya. Dia itu dalam bertahanan. Tidak, jadi dari buang air kecil ke luar besar. Dan mengambil itu sudah jelas tadi ya. Sekarang kita masuk salat. Niat salat harus berniat salat. Salat apa? Supaya jelas. Oh, usalli pada maghrib salat rakaat. Kalau ma'muman, ma'imaman. Kalau ma'imam. Kalau ada jadi imam, bukan ma'mum kamu, imam. Kalau jadi ma'mum, paham ya? Jadi kalau ada yang biasa jadi imam, apakah imam dulu asar maghrib? Kalau jadi imam, usalli pada azan arba, jadi arba rakaat. Kata ini Ustaz Zatillah. Kalau jadi makmum namanya. Kalau saya jadi imam, imam. Billahi ta'ala Allah. Sudah ya? Terpaham sudah ya? Paham? Niat salat itu sama. Jadi lihat, kalau 3 salasa, kalau 4 arba, ya. Kalau 2 subuh rakaat. Paham ya? Jadi harus disebut itu dalam niat. Sudah itu kita niat perbaik doa kita. Ada yang tidak hafal doa kita ini? Allahu Akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi musliman. Inna salati wa nusuki yuk, siapa yang perlu hafal boleh tidak? Sudah hafal semua? Ya, sebentar saya turun dan tidak hafal, saya tinju pelan, tinju di atasnya pelan. Ya, supaya masuk di otak. Ada yang tidak? Saya hafal ya? Itu aja kita sekarang sama ini, masuk saya tidak hafal. Sudah doa kita baru baca Al-Fatihah, perbaiki baca Al-Fatihahnya. Sarasanya salat itu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terburu-buru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
kalau kita ini ya, kalau sudah sujud kita masuk, imam sudah sujud. Coba, halo, perhatikan, sujud imam sudah ini. Allahu Akbar. Anda masuk dalam keadaan Anda sujud, maka Anda Allahu Akbar langsung sujud juga. Tahu saya Allah? Anda tahu saya? Paham? Paham masuk? Jadi kalau kamu dapatkan imam ruku, Anda masuk, Anda ikut ruku. Tahu saya baca panggil lagi. Ya, itu namanya makmum, makmuman. Anda ikut makmum, ikut ya. Kalau Anda imamnya tak apa, kunut, angkat saja tangan di situ. Karena namanya makmum. Kalau Anda tidak baca, tahu saya tak ikut saja situ. Ya, karena namanya makmuman. Ya, Anda tidak mau sendiri, ya, berarti Anda bukan makmum. Jadi apa gerakan imam itu? Jangan kalau untuk Pak Imam ikut juga Anda. Jadi ruku, ikut ruku, sujud, Anda ikut sujud. Ya, kalau imam sementara tahiyat, Anda masuk, Anda langsung ikut juga bertahiyat. Baca juga tahiyat. Tahiyatun mubarakatuh, salawatut thayyibatun dan seterusnya ya. Paham? Itu yang banyak salah, yang nggak sampai ada itu masih ada yang salah masuk. Jangan juga kalau Anda masuk karena ikut merasa terlambat, lari, nggak usah lari. Ya, biasa orang terlambat sholat kan, dia lari karena mau dapat sholat berjamaah itu saja. Kan Anda sudah niat untuk ikut sholat jamaah, Anda sudah dapat pahala salat jamaahnya. Inna ma'amur bini niat. Nah, sekarang coba berdiri dulu. Itu satu. Ada yang maksudnya ini ya, ini sebentar salat sendiri, ya, sendiri dia. Ada datang ini mau berdiri dia. Ini bisa kata. Ya, kalau sebentar salat ya, sendiri sudah baca Fatihah. Anda masuk, mau Anda ikut jadi makmum ya, pegang gininya. Andai kalau Anda jauh masih pukul kita mau pegang betul. Apa maknanya itu menandakan kan dia tidak berniat dari imam. Imam ini tidak mengatakan imam karena tidak ada imamnya di belakang, nah. Dia sudah sendiri. Tapi ketika nanti Anda sudah pegang ini, maka dengan sendirinya dia sebagai imam, Anda sebagai makmum. Paham ya? Ya, begitu. Itu salah satu. Nah, ini yang banyak salah sekali. Ya, paham ya? Jadi kalau dari situ mau ikut di situ, lihat di situ. Kalau Anda jadi makmum, bagaimana kalau ibu di belakangnya? Hah? Kalau dia tidak itu sambil dia pegang yang cuma laki-laki, ya. Jadi kalau dia mau juga makmum di belakang. Kalau ibu sendiri mau ke situ jadi imam dengan perempuan karena ada orang. Tapi kalau dia jadi makmum di belakang, ya harus kasih keras imamnya di depan. Kalau ada lihat, makanya menoleh ke belakang imam. Ada yang ikut belakang, yang tidak. Oh, ada ikut perempuan, kasih keras suaramu. Allahu Akbar supaya kedengaran di belakang. Jangan lain perhatikan kau. Sebentar saya tanya bercerita. Nah, bisa kalau saya menerangkan ini penting ya sekadar. Jangan sampai ada pramuka tidak tahu. Sudah itu yang sudah paham ya. Orang tadi yang jadi ikut makmum masuk sudah jelas Pak. Kalau ruku, Anda ikut ruku. Kalau imam sudah sujud, Anda ikut sujud. Kalau imam bang dari sudah tahiyat, Anda ikut saja bertahiyat. Tidak dihitung satu rakaat. Tapi Anda dapat pahala salat jamaah. Nah, itu yang dikejar. Kenapa kita harus datang di masjid? Supaya kita dapat pahala jamaah 75 derajat bedanya. 70 kali dibanding salat sendiri. Paham ya? Makanya kenapa orang salat apa bedanya salat di rumah dengan salat sendiri dengan salat berjamaah? Perbedaannya 70 banding 10. Jadi kalau di rumah 10 saja, kalau di berjamaah 70. Pahala didapat. Beda kalau salah sendiri. Kalau salah sendiri salah, ya cuma lepas kewajiban. Tapi kalau salat jamaah, satu saja Pak Imam saja diterima salatnya, maka seluruh yang ikut di belakang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya salat berjamaah. Sekarang selesai salat. Ya. Sekarang itu biasa orang
salat apa? Salat sunnah. Apa salat sunnah? Apa salat sunnah kalau ini dulu? Selesai salat maghrib. Apa niatnya? Usalli sunnah maghrib. Iya. Bukan Selasa. Rakatin. Jadi kalau di sebelumnya, kalau sebelum qabliyah ya, kalau sesudah ba'diyah, sesudah maghrib ada ba'diyah. Saya salat sunnah maghrib 2 rakaat ba'diyah sesudah salat maghrib. Billahi ta'ala Allahu akbar. Salat sunnah maghrib. Ya. Ya, paham. Coba kamu apa niatnya kalau salat maghrib, salat sunnah sebelum sunnah maghrib? Salat sunnah bukan Selasa itu. Kata ini ba'diyah. Jadi ba'diyah itu sesudah, ya. Kalau sebelum qabliyah, saya sengaja salat sunnah qabliyah sebelum maghrib atau sebelum isya, itu namanya qabliyah. Kalau sesudahnya sholat, ba'diyah namanya ditambah ba'diyah. Kata ini Allah. Ya, paham? Paham ya? Jadi qabliyah sebelum salat, ba'diyah sesudah salat. Ba'da itu bahasa Arab ya. Qabli belum, sebelum salat. Jadi sebelum salat zuhur, qabliyah namanya, sesudahnya salat atau salat isya, salat maghrib, semua pakai ba'diyah. Semuanya itu 2 rakaat. Ya, kata ini. Paham ya? Jadi 2 rakaat kalau salat sunnah. Yang ganjil apa? Salat sunnah yang ganjil apa? Yang ganjil 3 rakaat atau 1 rakaat apa itu? Salat witir. Jadi bisa 1 rakaat itu ganjil, tidak boleh 2 rakaat dia. Bisa 2 dulu baru 1. 2 rakaat, 3 rakaat. Bisa juga orang tak sambung, ya. Jadi 1 salam 3 rakaat bisa. Ya kalau tarawih orang tarawih 20, kalau tarawih 20, yang kedua dulu baru 1. Kalau tarawih 8 langsung 3 rakaat. Paham ya? Salam witir. Jadi salam witir salam penutup salat. Jadi biasa dilakukan setelah selesai salat isya, selesai salat sunnah isya ditutup dengan salat witir, apakah 1 rakaat atau 3 rakaat. Jadi tutup itu salat witir artinya apa? Salat penutup. Jadi tutup lagi. Kalau masih mampu baru salat tahajud, nanti bisa selesai salat tahajud baru salat witir. Paham ya? Sudah itu kita masuk dalam tadi apa? Ada yang sudah pernah ketamakan Quran, khatam Quran 30 juz. Biasa bulan Ramadan 1 malam 1 juz ya. Ada? Ada yang sudah pernah khatam Quran? Ada penghafal Quran sini? Itu ada. Ada. Berapa juz? 2. Berarti belum khatam. Tapi pernah khatam baca Al-Quran? Oh itu khatam Quran itu ya, sudah khatam tapi belum habis. Lain khatam, lain habis. Kalau habis ya hafal itu Quran. Berapa juz sudah? 2. Enggak hafal. Maksudnya pernah menghatamkan Quran menurut saya? Iya pernah. Iya, khatam itu mulai dari itu sampai 30 juz, 114 surah, 6.660 ayat. Gimana ini Pak? Sampai itu satu. Kalau ditanya tak bukan Quran. Ini juga ini orang masih terima waktu lagi. Sebentar saya turun ke situ. Sudah? Bang. Jadi tadi, jadi cara baca Qurannya diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
panjang, ada tanda gitu ya. Ada tanda-tanda baca ya. Jadi itu namanya, jadi kalau orang sudah baca Qurannya bagus, nah sudah itu dihafal, sudah dihafal, pahami artinya, terjemahannya. Kalau sudah lagi terpahami asbabun nusulnya. Tahu asbabun nusul? Sebab turunnya itu Al-Quran. Ayat pertama turun surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang terakhir turun surah apa? Surah apa yang terakhir? Surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam din. Kalau yang pertama turun apa? Yang tengah. Kalau yang pusatnya Quran apa? Bukan pertengahan turun ya? Al-Kahfi. Ya Al-Kahfi. Yang di dalamnya pas pusatnya Quran apa namanya? Wal yatalattab wala yasiran nabikum ahad. Itu di tengahnya Quran itu pusatnya. Jadi sama panjangnya di bawah, sama pusatnya. Ini kalau juga ujung kaki sampai sini, itu sama panjangnya turun dengan naik sini. Itu namanya pusat, namanya tengah. Jadi sama itu. Kalau mampu dirimu, kalau 80 cm itu 40 cm juga naik kali 2. Itulah tinggimu. Paham ya? Jadi yang sampai tahu pusat itu sama turunnya dengan tingginya. Sini pusat. Sama di pusat bumi. Di mana pusat bumi? Di Baitullah. Makanya jadikan kiblat. Jadi orang di sana, di Bogor, kalau di sana itu salat kalau di Mekah itu menghadapan, menghadap semua ke kiblat. Yang sana menghadap sini, yang sini menghadap sini, yang sini menghadap semua ke kiblat. Ya, kenapa? Karena pusatnya bumi. Itu namanya Baitullah. Jadi kadang itu kalau musimnya dunia, pusatnya bumi itu ada di Mekah, tanah haram. Kami ya? Oke. Sudah itu bagus bacanya, ya, tahu artinya, tahu terjemahannya, tahu tafsirnya, tahu asbabun nusulnya. Baru kita masuk di azan. Apa biasa azan di sini? Ya, coba. Yang biasa azan tuh? Jadi itu berapa kali azan? Berapa kali mau azan? Biasa azan. Sekali ya. Ya. Itu kalau pramuka, kalau dia sudah biasa azan 4 kali saja azan sudah bisa dikasih TKK tanda kecakapan. Ya. Dia sudah bisa azan. Coba sini. Coba sampai coba saya dengar azan. Azan dulu saya dengar. Iya, azan nih. Allahu Akbar, Allah. Ini dia yang cok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, jadi itu. Jadi kita melakukan harus disuruh ceramah, disuruh azan, disuruh imam, disuruh mengaji, bisa. Kalau saya bisa semua, bisa jadi imam, bisa azan, bisa khatib, bisa baca khutbah, bisa mengajar, apalagi harus kita serba bisa. Kenapa kita pramuka harus serba bisa?
Itulah lamban cikal. Ini dari Semarang ini kasih cikal begini. Kenapa bukan semangka? Kenapa itu lambang pramuka bukan semangka? Kenapa bukan semangka itu atau atau pisang? Kenapa kita lambannya ini cikal? Tahu cikal? Kelapa. Kelapa yang sudah sekelapa. Apa artinya? Karena kelapa semua yang tidak semua bisa. Mulai sabunnya, akarnya, batangnya, sabunnya ya, batangnya, sudah sabunnya, dulu sabunnya dulu, baru tempurungnya, sudah tempurungnya, kelapa ya kan, baru kelapanya airnya, batangnya bisa dijadikan apa? Bisa juga dijadikan rumah, jembatan, banyak. Inilah Anda harus serbagu. Itulah rangka. daunnya juga bisa. Ya, bukan dilatih ceramah, dilatih jadi imam, dilatih azan, dilatih khatib, dilatih sholat jenazah, semua kita dilatih di situ. Cara Allahu Akbar. Ini harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru di situ. Paham ya? Kalau utama harus pintar di utama. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan Allah harus pelan-pelan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Amin. Anda harus latihan ya. Anda latihan di rumah, latihan azan, latihan mengaji, latihan jadi imam. Ya, paham? Jadi pramuka jangan gitu. Kenapa harus begini? Ini cikal, semua cikal semua. Ya, gitu ya? Paham ya? Jadi tahu arti lambang ya? Oh, kenapa ini harus pakai lambang itu? Karena dia cikal itu semua berguna, mulai dari sabunnya, tempurungnya, kelapanya, airnya, batangnya, daunnya bisa dijadikan sapu lidi, daunnya bisa dipakai, bisa tikar, bisa juga sebagai atap. Itulah pramuka serba bisa di mana pun dia, maka selalu dia ada. Itulah kelapa. Bisa jadi minyak kelapa, minyak tanah ya. Itu ya, itu fungsi daripada kelapa. Maka pramuka itu bisa. Ada disuruh lagi nih hati ceramah. Ya. Harus tahu rukunnya, rukun khutbah itu ada 5. Pergi ini. Sebentar saya tanya satu sih. Tadi rukun salat 13. Sudah itu masuk rukun khutbah. Kalau salat jenazah pergi. Kalau khutbah 5. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sudah itu mengucapkan perhatikan ini. Selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, apa itu rukun 4? Mengajak orang bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, membaca salah satu ayat. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru lanjut baca khutbah. Hadis Fatihah jamaah
Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah dan seterusnya. Baru sudah itu sesuai ayat yang saya bacakan tadi yang menunjukkan judulnya. Apa ayatnya sesuai dengan judul tema yang kita angkat. Karena ya tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, maka kita bahas tentang iman dan takwa. Nah, itu dimaksud. Jadi pada khutbah kedua, ya sebentar perhatikan itu khutbah kedua sama tadi membaca dulu tentang khutbah, baru berdiri lagi, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Sudah itu baca selawat, baca ittaqullah, baca ayat, baru ayat kelima baca doa. Allahumma mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Baru itu subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Kita sudah laksanakan salat Jumat. Pagi Iswan kamu harus hafal itu supaya ada tingkah kamu itu bisa tampil baca khutbah. Ya. Itu yang pramuka itu. Jangan bilang kamu sanawiyah ini. Jadi harus pintar ceramah, pintar khutbah, pintar azan, pintar jadi imam, harus pintar. Itulah bahwa kamu betul pramuka. Ya. Jadi di mana-mana kita bisa tampil pramuka. Kalau ada lihat tidak ada imam di situ, kita maju depan. Kalau tidak ada yang bisa azan, kita ikut azan. Kita azan di situ. Ya, itu namanya cikal kelapa. Ya, kelapa itu kalau lambang tidak sembarang orang pasal lambang itu. Paham ya? Sekarang terakhir sebentar ada tes nih terakhir. Jangan sering mengganggu temannya. Namanya ngibul atau ngibul. Ngibul. Apa itu ngibul? Mencelakai temannya. Main-main tapi mencelakai. Tanya gini. Dia duduk ya. Dia duduk di sini di kursi, tiba-tiba kamu cari kursinya tanpa ditahu. Ya duduk langsung. Kata ekor patah bisa dia lumpuh. Ya. Ada yang kalau patah tuh lagi korban gara-gara itu main-main, itu bisa lumpuh. Dia bisa lagi berjalan. Makanya dilarang orang ngibuli temannya. Kedua, sementara sholat. Ada biasa sementara sholat temannya negara dulu temannya, baru dia sholat. Ya. Itu dosanya itu kalau yang terganggu semua kamu yang tanggung semua dosanya itu yang kamu ganggu, ya. Dan kalau masuk di dalam masjid cuma sholat, mendengarkan ceramah, mengaji, berzikir, berselawat itu di dalam masjid. Jangan bukan tempatnya main di lapangan. Ya. Kalau cara tadi sementara zikir, anda bicara di belakang, tidak boleh. Paham? Siapa tadi bicara? Nabi mengatakan siapa di dalam masjid sementara mengaji atau sementara azan atau sementara berzikir, berbicara bukan berzikir kepada Allah, iman berzikir, anda bicara lain, maka itulah setan yang nyata yang melata di buminya Allah. Jadi sekarang kalau anda mau lihat setan, itu ketika orang sementara bicara juga di belakang, atau sementara zikir dia bicara, itulah setan yang nyata kata Nabi. Pak, jadi gak punya setan. Kenapa lagi kau? Izin kencing. Paham ya? Paham? Jangan pernah dia bicara ya. Sementara sholat, pramuka itu harus jadi contoh. Taat dan patuh bermusyawarah. Jadi pramuka itu harus taat dan patuh dan suka bermusyawarah, suka mendengar. Tidak sama orang yang tidak masuk pramuka. Kalau sama saja orang yang anggota pramuka dengan yang bukan anggota pramuka, tidak ada guna-gunanya kamu masuk pramuka. Kenapa? Karena anda ada namanya ekstrakurikuler, ini namanya pendidikan ekstrakurikuler tambahan dari mata pelajaran formal. Jadi ini kenapa diadakan sore sampai malam? Karena ini pendidikannya di luar yang pelajaran. Namanya pendidikan non formal, pendidikan tambahan. Jadi beda orang cuma datang saja sekolah, pulang, itu saja kerjanya tiap hari, beda itu. Kalau kamu ada ditambahnya, dapat ilmu yang tentang ibadah, tentang kedisiplinan, ada apa semua.
Itulah fungsinya pramuka, ya. Sama juga yang PMR. Apa artinya PMR? Kepala merah. Kenapa dikatakan kepala merah? Karena Bukan berbentuk. kepala biru. Tahu di artinya itu kepala merah? Tahu. Apa artinya? Hah? Biasa orang situ ada P3K. Pertolongan pertama pada Penolong. hmm? Ya, penderita. Pertolongan pertama pada kecelakaan. J. Iya, jadi dia penolong. Kami dilatih untuk menolong. Jatuh ada itu, jatuh sudah jatuh. Bina lihat Sampai caranya menolong bagaimana? Kalau orang pingsan bagaimana? Kalau orang yang apa? Yang tenggelam bagaimana caranya menolong? Jangan menolong kalau tidak takut berenang. Kau juga ikut tenggelam di situ. Yang menolong itu ya ahlinya, ya. Makanya orang yang tahu berenang, kalau tidak tahu sok mau menolong, padahal dia juga tidak tahu berenang, akhirnya dia juga butuh pertolongan. Yang bisa menolong itu yang tak berenang, yang bisa mengangkat orang yang tenggelam. Ya, sama juga orang patah. Bagaimana caranya orang menolong orang patah di PMR? Diapain? Dipakai? Ya kayu supaya itu baru diikat. Apa namanya? Kepala. Kita pelajari semua itu adalah pertolongan pertama. Tahu juga kalau situ orang itu bagaimana orang yang sudah diselamatkan tenggelam ya. Bagaimana mengeluarkan air? Diangkat kakinya, masih di bawah kepalanya. Kalau anak kasih lagi apa? Napas buatan. Dan kalau cewek harus kita dari mana? Cewek juga cari. Kalau cewek yang tenggelam, cari juga kasih cewek yang kasih napas buatan. Oh jangan cowok yang pingsan. Kalau cowok yang ya cowok juga, ya. Jangan kesempatan ini harus pertolongan pertama saya ini PMR. Ini ada dia PMR mengurut. Kalau orang begitu ya perempuan juga cari yang tahu tentang buat itu supaya dia harus keluar itu. Ini anak sekarang pendidikan ya. Apalagi jadi tadi minggu ya, minggu jalan. Apalagi tadi yang apa? Yang banyak yang apa yang biasa itu dia dorong apa? Aku dapat lagi kau? Hah? Kau tak kencing kau? Baju minum ini. Tidak? Paham ya? Baik perempuan itu dilarang. Jangan sampai ada yang berani memilih menghubungi temannya. Ada yang banyak orang yang gara-gara itu. Ya. Paham ya? Apalagi pramuka ada dapat seperti itu. Jangan coba-coba mengganggu temannya. Dia ini orang kecil, ini tidak ada apa-apanya dia ganggu terus. Jangan. Kita ini adalah sama semua. Jangan saudara orang biar siapa ini tidak melawan. Karena nasu ummatan wahidah. Kita ini adalah umat yang satu. Jangan melihat karena anak petani ini saya pejabat, wah biar diapain ini. Enggak, kita ini satu. Sama semua. Di sekolah ini sama semua. Jadi tidak ada diistimewakan. Walaupun dia anak pejabat, anak kaya, sama semua. Yang di sini mau dilihat adalah apa ya? Kompetensinya, kemampuannya. Dia dapat pintarnya itu dia dapat pejabat banyak uang tapi tidak pintar. Dia ada tidak tahu, tidak. Maka yang di sini adalah yang dilihat adalah berjuang untuk meraih namanya ilmu, untuk bisa melanjutkan di sekolah lebih atas lagi, kalau di SMA, di alia, di SMK. Sudah itu menjadi tamat di alia, atau tamat SMA lagi, sudah bergelar dengan mahasiswa. Kenapa dikatakan mahasiswa? Karena di atasnya siswa. Tidak ada lagi pakaian seragam begini. Pakaian itu sudah bebas kalau sudah mahasiswa. Mau datang sekolah, mau datang kuliah, tidak ada urus. Tidak ada urus. Dan tanya dosen, kenapa tidak datang kuliah kemarin? Tidak ada. Kenapa Anda
mahasiswa, sudah dewasa. Kalau misalnya begini tidak datang, di hari dipanggil orang tuanya, kenapa tidak datang anakmu? Sakit atau gimana? Kalau di mahasiswa enggak. Kalau sampai 5 tahun tidak selesai, keluar dengan sendirinya di dia. Jadi saya 3 tahun setengah S1, 2 tahun S2, 2 tahun setengah S3. Gitu. Jadi jangan lama-lama. Ada sampai S3 sampai 10 tahun. Habis waktu ini berarti. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Ya. Kenapa? Kalau lama baru selesai habis uang, jual sawahnya semua. Iya, ada sampai 10 tahun. Kalau di swasta bisa sampai 10 tahun, tapi kalau di negeri, kalau S3 5 tahun, tidak 5 tahun tidak selesai, hilang sendiri datanya. Jadi sendiri. Saya datang setengah. Itu lebih cepat lebih bagus. Jadi 2, 3 setengah tambah 2 tahun tambah 2 setengah tahun berarti 8 tahun. saya sampai 8 tahun 7 tahun lagi. berapa lagi? Oh, begitu jangan kecil di situ. Dia, bang ya? Anak sekalian tadi, sekarang saya mau dulu. Satu orang di sini. Yui. Jangan temani lagi orang bunda itu. Hati-hati Sekarang ya, bang ya apa yang tadi? Kuncinya tadi taharah, kedua salat, ketiga masbuk, keempat mengaji, 5 azan, 3 jaga. Jadi bisa jadi penceramah. Tadi rukun salat itu ada 13, rukun khutbah ada berapa? Rukun khutbah berapa? 1, ya. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. 2, membaca salawat. Ketiga, mengaji bertakwa. Keempat, membaca setelah 1 ayat. Kelima, baca doa pada khutbah kedua. Jadi nanti baca doa pada khutbah kedua. Paham? Kami yang sampai dalam paham kita tahu. Jadi dalam khutbah ada 5. Tahu itu. Hamdalah, salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 3, mengajak orang ittaqullah. 4, membaca salah 1 ayat kepada kedua, khutbah kedua itu ditutup dengan doa. Paham ya? Paham? Kamu mau siapa? Lupa ya? Kalau ceramah tadi bukan di mana? Alhamdulillah sudah itu apa? Materi. Ketiga, simpulan penutup. Jadi itu tujuh adalah yang menjamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah penutup itu. Jangan langsung tidak tahu langsung duduk, ya. Harus ditutup dengan penutupnya. Jadi bukan di mana alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i dan sampai seterusnya baru masuk materi ceramah, baru tutup dengan hadanallahu ayat majmu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceramah, ya. Apa lagi yang belum paham tadi? Udah tadi sudah paham ya? Nawaitu dulu dirapai. Sekarang tadi yang niatnya tadi mandi wajib, tidak sampai ke mandi wajib. Bagaimana itu niatnya mandi wajib? Coba. Yang perempuan siapa itu ini? Kau coba niatnya mandi wajib. Oh iya. Nah itu. Apa? Coba ya. Nawaitu ghusla li rafa'i hadasi akbar. Sengaja saya apa? Hadas, membersihkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Atau bisa pada lillahi ta'ala. Wajib itu. Karena mandi wajib jadi pada lillahi ta'ala. Sama itu syarat. Karena tidak diterima salatmu kalau kamu berhadas. Yang mana itu yang berhadas? Kalau laki-laki
mimpi naik pesawat. Nah, tahu naik pesawat? Tahu. Sunyi mimpi enak namanya kan. Tapi yang balik, kalau perempuan datang undangan tak diundang, paham itu? Alias lampu merah menyala. Maka setelah menyala 1 minggu harus mandi wajib. Maka itu tadi harus paham. Ya, kalau kamu naik apa? Kalau sudah naik pesawat bersama teman cinta, belum diganggu, ada yang pada bermimpi sini, mimpi basah. Tahu mimpi basah kan? Mimpi basah itu harus mandi wajib. Jangan pernah sembahyang. Nawaitu dusrafi hadas asbah. Nawaitu ada apa? Dusra dirafi hadas akbari pada nilai Allah. Dan viral. Pertama dulu, ya. Biasa ambil air dulu, ya. Sebelum mandi wajib, mengambil air wudhu dulu, baru mandi. Oke? Seperti apa yang ada? Nawaitu Gusla. Coba sekarang. Nanti kau sebelumnya. Nawaitu Gusla. Dirafai hadasi akbar. Pada lillahi ta'ala. Coba kau lihat. Nawaitu ya. Nah, dulu. Kau coba. Nawaitu ya. Asgar, bukan asgar yang kecil itu akbar. Nawaitu Gusla lirafi hadas akbar. Kalau kecil asgari, kalau besar akbar. Akbar itu besar, besaran. Asgar kecil, nawaitu Gusla asgar itu akbar. Asgar kecil, akbar besar. Kecil itu kalau sudah buang air besar, sudah buang air kecil, itu namanya hadas kecil. Belum buang air kecil, air besar. Sudah itu hadas besar itu. Kalau najis, mana najis? Kalau injak, tai kucing kah, tai ayam kah, tai kambing, apa tai anjing kah, Tai babi. ada najis. Apa galasa, mutawassita, 3 itu bentuknya najis. Apa mana itu najis apa? Ya, seperti kencingnya bayi yang di wanita. Kalau kencing loh, kalau laki-laki dipercikan saja gini. Kalau ada anak kencing, kalau dia mau yang belum makan nasi, kalau masih air tetenya ibunya minum, kalau dia kencing nggak usah dibersihkan apa, dipercikan saja air. Kecuali bayi wanita, dicuci dia, dicuci air. Kalau laki-laki dipercikan saja air begitu. Kenapa bisa? Tadi ini, ya, paham ya? Itu namanya najis. Apa? Tawasita. Ada besar. Dengar. Biar kok. Akbar. Kalau yang sudah mengalami besar itu tadi menginjak tai anjing atau tai babi. Cara bersihkannya harus dengan kalau Anda menginjak tai anjing itu harus dicuci dengan tanah. Namun air tanah. Dibersihkan dulu dengan air, sudah itu ditutup dengan tanah, campur dengan air. Ya. Cara membersihkan tai anjing. Kotoran anjing, tahu itu kotoran tainya itu anjing. Ya, paham ya? Jadi kalau kamu menjahit itu caranya nggak bisa bersih kalau tidak dengan tanah. Kalau nyentuh tai anjing itu, jadi harus pakai baru sudah itu baru pakai air sabun. Jadi, tapi bentuknya itu bersihkan sudah itu baru bersihkan dengan air tanah. Ya. Demikian untuk pertemuan kita. Jangan keluar kita langsung sholat isya. Sudah itu baru nanti break saat apa? Saat makan,
kah, tentang masuk kah, tentang apa? Pak, ini mau bertanya. Apa mau tanya? Mau malu-malu, Pak. Ya? Jelas? Jelas? Sama jelas. Ya? Sama jelas. Jadi itu tadi kuncinya pramuka itu harus serba B, serba gur. Demikian. Lebih kurang diucapkan Allahumma bila kami terim. Assalamualaikum.